Halo. Nah, sekarang ini orang baru kelar pelayanan dan ini di sini ada teman-teman. Hai, Bulan. Kali ini kita cuma sendiri karena teman-teman Angel yang biasa bawa sama-sama udah berhalangan sakit. Nah, sekarang ini orang kembali lagi bertanya-tanya dan kali ini orang mau wawancarai kakak-kakak pengurus Rebana Banners Karunia Malalaya. Ikuti orang. Let's go. Apa kabar kakak? Baik, sehat-sehat. Bahagia, sehat. Hari ini kakak mau perkenalkan diri dulu masing-masing. Mulai dari Kak Bill. Ya, perkenalkan, Kak Penama Gabriel Wartoseke. Di RMI Karunia sebagai koordinator RMI Karunia. Kak Indah. Perkenalkan, kami nama Kusiramo di RMI Karunia sebagai koordinator Infocom. Perkenalkan, nama saya Iskiat Pinangon, biasa dipanggil Kak Kia. Saya sebagai koordinator Rebana dan Banners wilayah Manado Malayang Timur. Nah, kakak kita di sini mewakili teman-teman di rumah yang ingin tahu lebih jelas apa so ini Rebana dan Banners. Mungkin teman-teman di rumah pasti bingung apa so ini Rebana dan Banners. Jadi, Kak yang mau jawab? Boleh. Biasa. Nah, jadi apa sih Rebana Banners ini? Rebana Banners ini suatu tari-tarian atau penyembahan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, terus kita mau jelaskan tentang Banners, apa sih Banners itu, dan untuk Rebana nanti Indah yang jelaskan. Untuk Banners ini atau Panji dulunya, atau seperti kita ketahui bendera, Panji atau Banners adalah suatu identitas negara atau sebagai tanda di bagian-bagian militer dalam peperangan. Jadi itu sebagai tanda kemenangan atau tanda sebagai simbol suatu kelompok itu sendiri. Nah, sementara itu di bagian pelayanan, kenapa sampai ada Banners dalam pelayanan atau dalam tarian? Jadi dulunya itu ada satu pemuda atau mahasiswa yang bertanya kepada seorang wanita, yaitu Margaret Yap. Jadi dia bertanya, boleh enggak bendera itu digunakan sebagai tari-tarian? Terus Margaret Yap menjawab, ya bisa, karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang kreatif. Nah, itu ada di ayat Alkitab. Oh, jadi semua itu ada DP. Ya, ada. Nah, dari situ Margaret Yap menciptakan Banners. Dan dia menciptakan itu ada tujuannya juga. Ada beberapa tujuan, dan tujuannya itu berlandaskan Alkitab. Jadi kalau DP tujuan-tujuan dan gerakan-gerakan mungkin ada DP landasan kan? Ya, ada. Semua ada DP landasan dalam Alkitab. Nah, ini salah satu contoh Banners yang paling sering orang pakai kan? Ya. Ini bendera. Biasanya sering orang pakai ini, warna ungu dan gold. Rebana itu ada sejak zaman penciptaan. Kalau dulu rebana dipakai untuk
mengekspresikan orang pe sukacita akan Tuhan, juga dipakai untuk merayakan kemenangan atas musuh. Jadi kurang lebih sama kan dengan banners kan? Kurang lebih sama dengan banners. Kakak boleh nggak sih cerita sedikit bagaimana sampai ini RNB Karunia ini bisa terbentuk? RNB Karunia itu awalnya dulunya hanya rebana, cuma 2 orang, Angel Parimpuan dan Putri Parimpuan bersama dengan Deva. Nah, itu pada tahun 2018 orang melakukan pelayanan pertama kali di Bible Camp yang orang adakan di Wenas. Nah, beberapa bulan kemudian, kalau tidak salah bulan Desember kan Kak Indah. Bulan Desember Kak Indah, Kak Hana bergabung dengan orang Angel. Jadi 5 orang. Cuman ini Kak Deva ini berbeda jemaat dengan orang, berbeda gereja. Jadi yang resminya orang 4 ini yang dari Gemim Karunia. Nah, orang melakukan latihan sendiri kan Kak Indah. Lewat YouTube, lewat Kak Deva. Nah, pada bulan Maret kan kalau salah. Pokoknya beberapa bulan dari bulan Desember itu Sinode Gemim melaksanakan pelatihan KPI. Kalau tidak salah pelatihan KPI. Pokoknya di dalamnya itu kegiatan ada pelatihan rebana dan banner. Nah, pada saat itu Pena Vion hubungi Pak kita. Ya, ada pelatihan rebana dan banner ini, kamu suka Iko? Nah, bukan kebetulan sih. Kita dari dulu suka sekali kalau jadi cowok pemain banner. Dan perasa keren sekali dah. Nah, pada saat itu kita langsung iyo pas Pena bilang kalau suka Iko, kita langsung iyo dan kita panggil beberapa teman, salah satunya Kak Bil. Pas itu Kak Bil berhalangan kan ujian seharusnya Kak Bil yang Iko, akhirnya yang Iko Geri Ngau, yang Iko laki-laki kita dan Geri Ngau. Nah, kalau rebana Kak Indah Angel, kalau Niki Iko apa Kak? Kantoria kan? Nah, Niki pada waktu itu Iko sebagai kantoria. Nah, pada saat latihan, orang selesai latihan pada saat itu, orang tidak puas kalau cuma latihan sampai di situ. Akhirnya dengan beberapa cerita dengan Kak Kris ini yang melakukan salah satu tim pelatih pada kegiatan itu. Kalau tidak salah Kak Kris itu pada waktu itu masih koordinator Rebana Benas Manado. Dia koordinator pada saat itu. Nah, kelar kegiatan, mau cerita dengan Kak Kris. Kita tanya sama Kak Kris, boleh enggak kasih latihan buat orang jemaat? Selebih dalam Jadi orang suka ingin tahu ini beberapa gerakan, mulai apa sih ini rebana dan benos ini dan lain sebagainya. Dari situ orang melakukan latihan pertama. Di situ latihan perdana, Bil so gabung. Dan beberapa minggu kemudian King juga bergabung, King Oro. Nah, jadi orang banners pertama itu 3 tambah 1, sudah 4 orang. Nah, pada saat itu orang melakukan beberapa latihan beberapa bulan dan pada akhirnya orang melakukan pelayanan pertama sebagai rebana dan banners Karunia itu di retreat remaja Karunia yang dilaksanakan juga di Wenas. Pada saat itu pertama kali turun sebagai lengkap tim rebana dan tim banners. Jadi ya kurang lebih 1 tahun lah, kurang lebih. Apa sih yang bikin kakak tertarik sampai mau ikut ini rebana banners? Siapa yang tertarik? Siapa menjawab dulu? Bil, Kak Last ya. Dari Spars. Kalau dari Kak, kenapa sampai tertarik itu pertama suka mau hal baru, suka mau coba hal baru. Jadi pertama ikut pelatihan. Coba-coba kan, merasa tertantang. Iya, merasa tertantang. Coba-coba dalam artian positif. Suka coba-coba, dalam artian positif. Yang pertama kan ikut pelatihan, Kak Bunutor, terus panggil sembako panggil sampai sekarang latihan terus. Sekarang suka sekali. Awal coba-coba sampai jatuh cinta. Cinta, rebana. terlepas. Sudah? Kak Bil. Nah, kalau kita hampir sama nih Kak Indah. Jadi
Tiap orang ini semua dulunya sejak dari masih sekolah minggu suka untuk mengikuti hal dalam dunia pelayanan. Sudah banyak kegiatan yang terseiko, nah ikut lomba. Tabil multi talent kan, semua boleh kan, semua bisa. Sih. Kerjaan, menyanyi boleh, Boleh. menyanyi band. Itulah pokoknya dalam dunia pelayanan kalau ada hal baru kita suka coba. Begitu juga Rebana Benas. Ketika ada Rebana Benas di Karunia, pada pikiran kamu ikut aja, kamu coba. Apalagi ada Kak Kia, ada Nenggeri. Jadi Iko sampai sekarang saya jadi penari dan suka. Ya. Nah, Sama yang kayak Kak. sama. Ya mungkin beda karena Kalau Kak tadi Kak so bilang kan Kak dari masih kecil itu sudah lihat penari-penari banner. Jadi suka menjadi rupa doi keren, kalau jadi muka begitu main bendera merasa keren. Jadi gitu mau suka mau suka jadi penari banner, sebenarnya belum ada cara dan bagaimana mau latihan. Nah, akhirnya ada satu momen yang tadi latihan KPI yang sudah bikin. Nah, di momen itu Kak merasa boleh dan ini jadi langkah awal untuk jadi penari banner seperti itu. Nah, menurut pengalaman kakak-kakak sendiri, waktu Iko latihan yang pertama rasa susah nggak sih? Ada yang susah atau gampang sekali? Ya, kalau memang awal-awal pertama mengikuti latihan itu ada susahnya. Tapi lebih susah kalau orang malas latihan atau tidak disiplin. Sama yang belajar. Kalau matematika pertama kan pertama waktu masih TK SD susah untuk hal pertama. Cuma karena lama-lama Kalau kan ada kayak hasil lagi. iya, orang niat tekun. Susah, ada kayak hasil yang bagus kan. Yang penting orang niat tekun, semua akan dibantu oleh Tuhan toh. Itu kayak Indah. Nah, kalau dari segi rebana mungkin bagaimana? Lebih Segi rebana itu ya, kalau orang rajin-rajin latihan kan ada orang yang misalnya latihan pertama itu DP besok langsung sakit ini sakit itu, belum terbiasa kan? belum terbiasa bergerak yang Iya. pada. Sama itu orang kalau lama dengan olahraga, ini kok sama yang olahraga, ini kan tarian toh. Olahraga. Jadi ketika orang sulama yang olahraga, kontrol kayak olahraga sakit-sakit kepada. Begitu juga dengan rebana. Yang lebih sulit di situ sih. Cuma kalau memang orang niat tetap sama dia yang tadi kata bilang khusus ada mau bersama-sama. Nah, Iya. Ada nggak sih ketentuan khusus seseorang yang mau ikut rebana berbeda? Ketentuan khusus sebenarnya tidak ada. Cuma kalau orang, semua orang boleh jadi penari rebana dan bena. Semua anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bapak, ibu, semua boleh menjadi penari rebana dan bena. Yang penting ketika orang sudah jadi penari rebana dan bena, orang mampu jaga orang itu sebagai penari bena. Karena penari bena, penari rebana itu sama artinya sebagai penyembah. Penyembah orang naik altar melayani Tuhan lewat orang talenta tari-tarian. Jadi intinya semua bebas untuk menari rebana dan bena. Cuma ketika orang harus bertanggung jawab, orang mengatur penari rebana dan bena. Jadi begitu. Nah, biasa kan orang lihat jadi ikut pelayanan itu biasa cewek berbana, cowok bebeners. Boleh nggak sih cowok berbana, beners? Benar, cewek berbana, Cewek. cewek main Benas. benar, Cowok main berbana. Boleh, tapi sama juga dengan latihan-latihan pada dasarnya mesti lewati fase-fase yang ada. Gitu. Nah, apa sih perbedaan masa-masa orang latihan waktu sebelum pandemi dan sekarang kan setelah pandemi itu? Ada nggak sih perbedaan? Perbedaannya ada. Nah, sebelum pandemi dan sementara pandemi ini, bukan sesudah. Sebelum dan sementara. Tapi kan dalam situasi itu orang sudah situasi ini normal toh.
Jadi masa transisi. Jadi untuk latihan dalam masa pandemi ini ada berbagai protokol latihan. Nah untuk sebelum pandemi banyak yang hadir, rame. Dan setelah dalam masa pandemi ini dalam suasana latihan ada yang Berbagi kelompok mungkin. bukan Ada yang pulang kampung. ada yang pulang kampung, ada yang tidak dapat kasih, terus ada yang takut juga. Dan apa kasih karena waspada kan, Waspada. jaga-jaga. Karena itu ada beberapa anggota kan yang masih remaja, masih kecil-kecil. Itu. Kakak-kakak boleh nggak sih ceritakan suka duka waktu ikut Bali Banners ini? Mungkin dari yang perempuan. Kia. Suka duka, DP suka aja dulu. Suka orang dapat banyak teman. Toh dalam Rebana Banners ketika orang melayani, orang bertemu sesama penari rebana, sesama penari banners, orang dapat banyak teman, dapat banyak ilmu, dan orang dapat kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat tari-tarian. Lebih ke sukanya banyak orang. Tambah pengalaman, no? Orang tambah kesehatan buat orang dan sesama olahraga. Kalau duka mungkin ketika orang mau pelayanan di suatu tempat kan, pelayanan di suatu tempat apalagi jauh, orang kayak terkendala dengan ya seperti kendaraan dan lain sebagainya, hal-hal barang-barang. Doi orang lebih sering kekurangan di hal seperti itu. Tapi orang puji Tuhan sampai sekarang orang masih boleh mengatasi kalau cuma hal-hal halangan seperti itu. Dan orang mungkin suka duka kalau mau bilang orang sering berselisih kan sesama pengurus sering berselisih, tapi karena orang punya satu tujuan untuk menyelamatkan Tuhan, dan orang seringkali mengecilkan orang punya ego. Ini orang boleh kembali lagi boleh bekerja sama membangun Rebana dan Banners ini. Kalau suka lebih banyak kesuka, kalau dukanya mungkin dari 100% DP duka cuma 10%, 10-5% lah. Banyak suka itu banyak. Udah? Kalau Moni mungkin itu dari tapi pandangan, mungkin kalau dari Moni DP duka dan menangis karena Rebana atau Rebana. iyo pelatih pernah veto mungkin sampai menangis tuh, atau marah karena marah atau karena kelar latihannya apa makan atau bagaimana tuh. Cara konsumsi. Nah, Nah, apa sih tanggapan kakak for teman-teman di luar sana yang mungkin masih malu dengan ikut Rebana Banners? Suka malu? malu kucing, malu tapi mau. Nggak usah malu sih. Nggak usah malu. Malu. Biasanya tahu malu. Iya, memang betul ada beberapa yang mau suka tampil, mau suka jadi penari Rebana dan Banners, malu, grogi ketika tampil di muka umum kan, kira-kira begitu. Kita saja, iya. Ada yang takut ke pelatih. Ada yang takut ke pelatih, ada yang takut ketika mau tampil di depan umum ketika banyak orang melihat. Kita saja pertama kali tampil di naik penang altar jadi penari, bosor milu, tutufor itu kaki memang ya asik so latihan, iyo. Karena tampil pertama semakin banyak orang tampil semakin akan mengurangi orang rasa malu. Cuma awalnya memang susah untuk tampil pada saat itu. Orang sampai pernah waktu pelayanan sampai grogi, kontrol lupa gerakan, akhirnya orang pakai HT dan talkie. Orang tampil. Orang pernah pelayanan di gereja karena terlalu gugup, orang suruh lupa tuh gerakan-gerakan. Akhirnya orang pakai alat bantuan, pakai headset, musam HT, ada orang bilang gerakan. Orang salah nih kita. Nah itu. Kalau untuk malu, jangan malu-malu kalau mau jadi pelayan Tuhan, apalagi lewat tari-tarian. Nggak usah malu. Dan teman-teman kalau di dalam Rebana Banners akan dilatih, akan dibentuk, bukan hanya jadi penari, tapi jadi pelayan Tuhan lewat tari-tarian. Tuh, orang mau kasih persembahkan orang bertalenta,
untuk orang mulia, untuk memuji dan menamakan Tuhan. Nah, untuk teman-teman di rumah, Jangan malu-malu. jangan malu-malu. Nah, ada nggak sih pesan motivasi buat teman-teman di rumah yang mau ikut pada Banners? Masing-masing mungkin. Ladies first. Ladies first. Motivasi pesan-pesan untuk teman-teman yang baru mau bergabung mungkin, atau yang akan bergabung, atau yang memang hendak berminat di sini, rupa sebanyak-banyak lihat tuh di sosmed kan banyak tuh Rebana dan Banners, karena beberapa 2 tahun terakhir ini banyak penari-penari Rebana Banners Gemini. Mungkin apa pesan? Kalau buat yang suka Iko, utamakan dulu niat. Kalau orang niat pasti terus itu mau jadi. Terus Mungkin jangan takut-takut susah, udah pemarah atau apa. susah itu, Relatif. kalau susah tuh wajar, karena ada penari rebana itu gampang-gampang langsung jadi. Dia pokoknya dari susah-susah dulu, sakit-sakit badan dulu, sakit sama baru jadi. Jadi ya jangan dulu berpikir susah, pikir dulu orang niat dong sampai boleh menjadi. Mungkin Kak Bill pesan-pesan ke sesama penari, mungkin sesama penari Rebana Banners, atau Kalau sesama penari ya jadilah penari, jangan cuma sekedar menari. Entah orang menari tak bersapa. Jadi orang bikin itu sungguh-sungguh ada tujuan. Dan semua itu karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kan di materi-materi ada tuh tujuan-tujuan kenapa orang menari. Setiap gerakan juga ada DP arti, DP makna. Nah, terima kasih Dari kakak-kakak. Kak Kia? Oh ya, dari Kak Kia. iya, dorong dos mewakilkan. Oh. Dos mewakilkan. Terima kasih para kakak yang sudah meluangkan waktu, yang sudah berbagi pengalaman. Semoga kisah dari kakak-kakak tadi itu bisa menginspirasi teman-teman di rumah, dan teman-teman yang masih malu-malu boleh termotivasi, dan jangan malu-malu, ikut Jo. Dan jangan lupa like, Komen, dan subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa ikuti terus Patorang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jadi pertanyaan pertama, siap? Siap ya nak? Siap. Melayani atau dilayani?